Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Gilang Ramadan. Di sini saya akan melanjutkan pekerjaan minggu lalu, teman-teman, dimana bagaimana kita membuat form yang sebelumnya sudah terdapat proses atau konsep MVC ya. Jadi seperti biasa di sini cara yang pertama adalah kita membuat controller ya teman-teman. Jadi kita langsung membuat PHP artisan make controller. Nah, di sini lalu kalian bisa isikan nama controllernya di sini ya teman-teman. Nah, di sini kalian beri resource di belakangnya. Nah, di sini saya sudah membuat filenya ya teman-teman. Jadi sudah ada filenya di sini. Jadi dia ada di app, ttp dan controller, lalu halaman controller. Nah, di sini saya juga sudah membuat file home. Di sini ada home.blade.php dan juga file ini ya, file php tentang. Jadi function tentang ini dia akan mengakses file php tampil.blade.php ini. Dan jangan lupa teman-teman bahwa di web rootnya kita harus menginisialisasikan keduanya. Nah, untuk root get ini kita taruh atas karena tentang atau function tentang dia di luar milik resource teman-teman. Jadi untuk melihatnya apakah ini sudah terinisialisasi dengan baik atau tidak, itu kita bisa lihat di PHP artisan root list. Nah, di sini ya teman-teman, dia akan muncul root resource-nya teman-teman ya. Jadi untuk tentang dia ada di sini. Nah, ini tandanya dia sudah terinisialisasi dengan baik. Nah, lalu apakah isi dari file master.blade.php ini? Jadi file master.blade.php ini dia nantinya akan mengakses yield, judul, dan konten yang ada di file home dan tentang ini ya teman-teman. Nah, di sini di tentang dia ada section yang bernama judul dan isinya adalah halaman tentang. Jadi maka di master ini dia akan memunculkan file atau yield sesuai dengan nama yang ada di sini ya teman-teman, di section judul ini. Nah, selanjutnya bagaimana caranya kita menampilkan gambar juga, karena di sini di file home.blade.php ini dia menampilkan gambar. Nah, untuk menampilkan gambar kita bisa memberikan atau membuat folder baru bernama gambar atau apapun yang nantinya kita isikan sebuah gambar yang ingin kita includekan ke dalam PHP kita nantinya. Dan untuk cara pemanggilannya kita menggunakan image source, yakni dari file gambar dengan nama file gambar tersebut adalah, misal di sini ada indihome.php dan fm.php ya teman-teman. Di sini saya ingin menampilkan
bagi Anda yang berminat untuk pasang internet, nanti kita bisa daftar langsung di sini ya. Nah, kita coba langsung saja. Nah, setelah sudah, kita coba run. Kita tunggu. Nah, jangan lupa di belakang sini kita beri blok, karena di bagian web rootnya, nah, di sini kita menggunakan blok ya teman-teman. Oke, setelah sudah kita enter, nah, maka dia akan muncul tadi di home.blade.php ini akan dimunculkan. Nah, di sini ada judul pemasangan internet rumah ya teman-teman. Oke, sini pemasangan internet rumah. Nah, lalu dia akan menampilkan gambar yang sudah kita akses atau kita inisialisasikan di sini di image source ini teman-teman. Nah, untuk file masternya ini kita ibaratkan saja dia sebagai file induknya, maka dia akan munculkan website pendaftaran internet rumah ini seperti yang ada di sini ya teman-teman. Lalu ada navbar di sini, ada home dan tentang. Nah, ada di sini. Nah, untuk home ini dia akan mengakses untuk home-nya itu sendiri, dan tentang dia akan mengakses file dari tentang ini tadi ya teman-teman. Nah, oke, untuk copyrightnya di sini kalian bisa ubah sesuai dengan nama kalian masing-masing. Di sini kita coba refresh dahulu. Nah, kita ke tentang ya teman-teman. Nah, di sini ini adalah halaman tentang. Nah, sesuai dengan yang saya sebutkan tadi bahwa file master.blade.php ini, nah, dia akan mengakses yield sesuai dengan nama yang telah diinisialisasikan di tentang ini ya teman-teman. Nah, untuk judulnya dengan value ini adalah halaman tentang, dan itu selanjutnya untuk section kontennya ini akan berisi ini ya teman-teman. Jadi sesuai. Kita kembali ke home. Nah, bagaimana jika kita akan memberikan form di sini ya? Di bagian link ini, ada daftar di sini, kita berikan link yang mengarah ke form. Jadi ada di file home ini dia akan mengarah ke controller block create. Nah, kita lihat controller di sini. Nah, untuk block create ini dia mengarah ke file yang bernama form.blade.php ya teman-teman. Nah, di sini ada file .blade.php ini. Ini seperti minggu lalu kita membuat form yang minggu lalu itu teman-teman. Jadi kita sesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini saya membuat form pendaftaran internet rumah. Nah, untuk yang diisikan ini ada nama, email, alamat, hingga untuk mengisikan form HP ini ya teman-teman. Nah, jangan lupa untuk mendapatkan value dari yang kita isikan barusan, kita berikan di sini @csrf. Di sini @csrf ini sebagai token untuk menginisialisasikan apa yang kita inputkan di dalam value atau formnya ini ya teman-teman. Nah, setelah itu file form ini akan mengirimkan value-nya ke sebuah function, di mana function tersebut ada di sini ya teman-teman, ada di dalam controllernya. Jadi di sini public function store, sesuai dengan ini dia akan mengirimkan value ke dalam store ini tadi. Nah, dimana nanti kita buat variabel nama, email, alamat, radio, hingga nomor HP-nya itu. Nah, untuk get-nya ini kita isikan sesuai dengan nama variabel yang sudah kita buat di dalam form ini ya teman-teman. Untuk nama kita ambil di sini namanya ini ya teman-teman, kita ambil teks namanya ini. Jadi supaya di dalam controllernya ini dia bisa menangkap semua yang diinputkan oleh user. Nah, setelah itu kita inputkan data ini atau
yang sudah diinputkan oleh user ini ke sebuah array yang bernama data ya teman-teman. Lalu untuk nilai yang dikembalikan nanti dia akan ditampilkan di folder yang bernama tampil.blade.php ya teman-teman. Nah, di sini. Nah, di sini dia akan menampilkan registrasi Anda berhasil. Mohon menunggu konfirmasi selanjutnya melalui telepon. Ini opsional saja ya teman-teman, sesuai dengan keinginan kalian. Jadi di sini ada nama, email, alamat, provider hingga nomor HP-nya. Lalu ada link untuk kembali ke halaman utama teman-teman. Jadi di sini bisa langsung kita coba saja bahwa misalnya ini nama saya sendiri ya teman-teman. Untuk emailnya dan alamat lengkapnya kita buat saja di sini Jombang. Nah, kita pilih sebuah provider, salah satu provider di sini. Kita ingin kecepatan yang 50 MB per second misalkan ya teman-teman. Di sini untuk nomor HP-nya kalian isi terserah. Nah, untuk membuktikan bahwa form ini sudah dapat mengirimkan sebuah value ke tampilan yang form tampil tadi, maka kita coba untuk klik daftar di sini ya teman-teman. Nah, di sini sudah sesuai ya teman-teman. Registrasi Anda berhasil, mau menunggu konfirmasi selanjutnya melalui telepon Anda. Untuk namanya sesuai ya, dari email hingga nomor HP-nya juga sudah sesuai. Nah, dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa kalau kita menggunakan konsep MVC itu, maka project yang kita buat itu akan menjadi lebih rapi ya teman-teman. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.